Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bahasan ini kita akan coba untuk mengetahui bagaimana kekuatan kebenaran dari masing-masing sandaran, dari masing-masing ukuran yang sebelumnya dibahas. Artinya di situ bagaimana kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh akal, bagaimana kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh tokoh, bagaimana kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh kebiasaan umum, dan bagaimana pula kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh kitab suci. Namun, dalam mengukur kekuatan kebenaran ini ada dua. Yang pertama ada yang relatif, yang kedua ada yang mutlak. Untuk yang pertama, kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh akal, kita akan bisa lihat kira-kira apakah relatif atau mutlak. Yang kita alami, yang kita rasakan bahwa pikiran kita, pendapat kita, lewat akal kita, ini akan berubah. Tidak tetap. Artinya di situ relatif. Hari ini kita bisa mengatakan A, besok akan mengatakan B. Padahal di hari-hari sebelumnya kita punya pemikiran, punya pendapat C. Artinya bahwa untuk yang pertama ini kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh akal itu bersifat relatif, tidak mutlak. Yang kedua, kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh tokoh. Ini pun kita bisa pastikan bahwa tokoh pun entah itu ulama, entah itu ustadz, kiai, cendekiawan, profesor, ataupun para doktor, itu pun pendapatnya dari hari ke hari ataupun dari masa ke masa mungkin saja berubah-ubah, relatif, tidak mutlak. Dan ini kalaupun tokoh biasanya dipengaruhi oleh tiga hal. Dia merubah pendapatnya. Pertama, mungkin didasarkan atas waktu, atau dipengaruhi oleh tempat, atau bisa juga dipengaruhi oleh dengan siapa dia berbicara. Satu contoh, barangkali ustadz saat dia berhadapan dengan ibu-ibu, maka akan mengatakan bahwa poligami itu adalah sesuatu yang tidak baik, karena di situ ada ketidakadilan. Tapi akan berbeda saat seorang ustadz tersebut berhadapan dengan para bapak-bapak, dengan kaum laki-laki, maka akan mengatakan bahwa poligami itu adalah sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang dibenarkan, sesuatu yang baik untuk kemaslahatan umat. Oke, artinya bahwa di yang kedua ini bahwa kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh tokoh pun tidak mutlak tapi relatif. Yang ketiga, kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh kebiasaan umum. Ini kita bisa rasakan, kita bisa saksikan, kita bisa lihat bagaimana sebuah tradisi, bagaimana sebuah adat kebiasaan yang sudah turun-temurun, apakah relatif atau mutlak kekuatan kebenarannya. Kita bisa pastikan bahwa untuk yang ketiga pun kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh kebiasaan umum ini bersifat relatif. Satu contoh, pacaran. Kalau kita harus tanyakan kira-kira pacaran ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Untuk konteks sekarang, untuk saat ini, kaum muda saling ejek, saling cemooh, atau yang suka menjadi bahan cemoohan, kira-kira yang jomblo atau yang punya pacar, Tentu jawabannya adalah yang jomblo. Berarti di situ adalah umumnya kaum muda sekarang punya pacar, sehingga dikatakan bahwa pacaran adalah sesuatu yang benar. Tapi akan berbeda kalau kita lihat di masa-masa sebelumnya, di generasi orang tua kita. Kira-kira yang menjadi bahan celaan, bahan gurauan, bahan candaan, bahan cemoohan yang punya pacar atau yang jomblo. Yang terjadi adalah justru yang punya pacar. Yang punya pacar saat itu merasa terhina, merasa malu. Artinya bahwa di saat itu pacaran adalah sesuatu yang memalukan, pacaran adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang salah, sehingga salah, tidak benar. Berikutnya yang terakhir, yang keempat, bagaimana kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh kitab suci. Kira-kira relatif atau mutlak? Kita coba uji, kita coba buktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran, atau juz di dalam Al-Quran dari dulu sampai sekarang berubah atau tetap.
Jumlah ayat kita ketahui yang populer adalah 6.666 ayat. Jumlah surat yang ada adalah 114 surat. Jumlah juz adalah 30. Dan yang kita saksikan, yang kita lihat dari dulu sampai sekarang, jumlah surat, jumlah ayat, jumlah juz itu mengalami perubahan tidak? Adakah di situ pengurangan? Adakah di situ penambahan? Yang terjadi adalah tetap. Maka untuk kitab suci ini khususnya adalah Al-Quran, kita bisa pastikan bahwa kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh kitab suci ini bersifat mutlak. Dan kalau harus kita munculkan apa dalil bahwa kitab suci kekuatan kebenaran yang bersifat mutlak, kita bisa coba buka surat Al-Baqarah ayat 2. Di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Yang sama-sama kita ketahui artinya dzalikal kitab, kitab itu yang dimaksud adalah kitab suci, yaitu Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita coba lihat bagaimana akal berubah-ubah, bagaimana tokoh pendapatnya berubah, bagaimana kondisi umum atau kebiasaan umum juga berubah. Karena dipastikan di situ ada keraguan di dalamnya. Sehingga saat ragu-ragu, maka berubahlah pemikiran, berubahlah pendapat, berubahlah kebiasaan. Sedangkan Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah tersebut, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga untuk apa dirubah, untuk apa diganti, untuk apa dikurangi, untuk apa ditambah? Kalau memang ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, juz-juz yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan, berarti sesuatu yang meyakinkan. Maka bisa dipastikan bahwa kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh kitab suci itu bersifat mutlak. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan terkait dengan kekuatan kebenaran yang dihasilkan oleh masing-masing standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.